terus memuji dan menyembah-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau terus bersekutu bersama-Mu Tuhan. Karena itu kesukaan kami Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu, kami boleh menemukan ketenangan dan sukacita, kedamaian, dan segala yang kami perlukan dan kami butuhkan. Ada di dalam-Mu, ada bersama-Mu.
mengucap syukur buat pagi ini kami diberi kesempatan, diberi waktu dan kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini, baik yang di tempat ini Tuhan maupun yang di rumah masing-masing secara online. Saat ini kami minta kasih karunia-Mu agar Roh Kudus menjamah setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, dan kami bisa menangkap isi firman-Mu, menyimpannya di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, ini saat-Mu. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mau sampaikan bahwa Papa dari Leoni itu salah seorang anggota gereja kita, dipanggil pulang dan nanti sore jam 6 ada ibadah penghiburan di Pancabudi. Bila ada saudara yang bisa hadir, silahkan ke sana jam 6 sore. Kebetulan yang melayani dari gereja kita, saudara ya. Besok yang bersangkutan akan dikremasi. Baik. Pagi yang mendung, saudara ya. Jarang-jarang kita pagi hujan. Tapi ini hujan, saudara. Nanti kalau sampai masih hujan, boleh santai-santai dulu di sini. Hari ini saya akan bicara tentang berkat. Sesuatu yang sebenarnya di gereja kita jarang dibicarakan. Bukan berarti gereja kita ini alergi tentang berkat ya, saudara ya. Tapi kita mau bicara dengan cara yang benar, supaya kita menangkap pesan Tuhan yang tepat dari pengupasan itu. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh, saya mau mengajak kita sama-sama setuju apa itu pengertian berkat. Karena teologi kemakmuran sudah meracuni banyak gereja di Indonesia, lalu mengubah arti berkat menjadi sesuatu yang nilainya sangat rendah, saudaraku. Dan kita mau kembali kepada arti berkat yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus. Ya, artinya begini, saudara. Tolong kita jangan mengartikan berkat itu dengan uang atau materi, saudara. Ya bisa saja Tuhan memberi berkat dalam bentuk uang dan materi. Tapi kalau saya mau bilang bahwa uang adalah berkat Tuhan yang nilainya paling rendah di antara semua berkat yang Tuhan bisa berikan. Ya. Dan uang bukan hanya bisa diberikan oleh Tuhan, uang juga bisa diberikan oleh iblis loh. Betul nggak, saudara? Ya, Anda korupsi bisa kaya nggak? Bisa. Itu uangnya dari mana? Pasti bukan dari Tuhan, dari iblis itu. Ya. Jadi mari kita tangkap hal yang benar. Ya, untuk mempermudah kita mengerti sebenarnya kenapa uang itu nilainya paling rendah di antara semua berkat yang ada. Ya. Misalnya saudara punya anak. Betul saudara bisa memberikan uang kepada anakmu. Tapi ada jauh yang lebih berharga yang dibutuhkan oleh anak itu. Yaitu waktumu, perhatianmu, kasihmu, bimbinganmu, pengajaran yang darimu. Itu jauh lebih penting daripada uang yang kau bisa berikan. Saya melihat berulang kali ada anak yang hancur masa depannya karena orang tuanya hanya memberi uang dan tidak memberikan yang lain. Orang tuanya sibuk dengan waktunya sendiri, sibuk bekerja, sibuk mencari uang, sehingga dia lupa memberikan hal-hal yang jauh lebih berharga dari uang. Dan tidak sedikit dari mereka yang hancur hidupnya. Ya. Jadi yang dimaksud berkat di sini adalah, nah ini yang dikatakan Alkitab. Berkat adalah mengalami janji-janji Allah. Itulah berkat. Dan janji Allah bagi setiap kita itu banyak, saudara. Dalam hal ini adalah tema dari pesan Tuhan yang akan dibagikan pagi ini adalah mengalami janji secara maksimal, mengalami berkat secara lengkap, utuh, komplit, saudara. Ya. Loh Pak, memang ada orang Kristen yang hanya menerima berkat yang tidak utuh, atau sebagian, atau seperempat, atau bahkan sepersepuluhnya. Oh, banyak loh saudaraku.
banyak. Nah ini makanya kita mau tangkap supaya kita tidak kehilangan berkat-berkat secara lengkap. Bahkan saya pribadi punya sebuah kerinduan bahwa berkat yang paling utama bagi saya adalah nanti satu hari saya bisa berjumpa muka dengan muka dengan Yesus yang sudah mati buat saya. Itu lebih utama dari uang, lebih utama dari harta dunia ini. Ya, saya rela kehilangan harta dunia ini asal saya bisa mengalami itu, saudara. Ada sebuah kebenaran yang mengatakan bahwa Allah menghendaki orang percaya menerima berkat secara maksimal. Ini kehendak Tuhan, saudara. Ya. Jadi kehendak Tuhan buat Anda dan saya itu bukan Anda mengalami berkat 1/4 atau 50% atau 70%, tapi sebenarnya Tuhan mau Anda dan saya ini menerima berkat itu secara maksimal. Coba kita lihat Yehezkiel pasal 20 ayat 6. Kita akan melihat bagaimana ada orang yang menerima berkat maksimal, tapi ada orang juga yang menerima berkat tidak maksimal. Ya, Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-6. Oke. Bunyinya demikian. Pada hari aku bersumpah kepada mereka. Mereka ini siapa? Israel. Untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang permai di antara semua negeri. Ini adalah berkat yang lengkap, yang penuh, yang komplit bagi bangsa Israel, yaitu Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bukan hanya dibebaskan, kalau mereka sampai pada tahap dibebaskan berarti hanya menerima sebagian berkat. Tuhan juga akan memelihara mereka sepanjang mereka ada di padang gurun, sampai Tuhan membawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madunya, tanah yang berlimpah dengan berkat. Nah, kalau orang Israel sampai ke titik itu, artinya orang Israel menerima berkat yang lengkap, saudaraku. Tapi faktanya apa? Satu generasi pertama tidak menerima berkat yang lengkap itu. Kira-kira jumlahnya 2 juta orang tidak menerima janji itu secara maksimal. Mereka hanya sampai di padang gurun, tidak bisa mencapai Kanaan. Kalau saya kasih istilah ya, generasi pertama ini hanya menerima berkat padang gurun. Apa itu berkat padang gurun? Ya kalau pas butuh ada gitu kira-kira ya. Butuh makan ada roti mana, tapi roti mananya hanya bisa dikumpulkan untuk 1 hari kebutuhan. Kecuali pada hari Sabat ya. Butuh air dibuat keluar dari batu. Butuh apa lagi? Butuh daging, Tuhan datangkan burung puyuh gitu ya. Itu berkat padang gurun, saudaraku. Dan sayangnya satu generasi ini tidak mencapai Kanaan. Hanya 2 orang yang memperoleh berkat Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb, saudaraku ya. 2 orang ini saja yang menerima janji secara penuh. Artinya orang-orang Israel generasi pertama ini kehilangan janji Allah. Itu istilah saya ya, kehilangan janji Allah. Bagaimana dengan saat ini? Saudara, bahkan pada saat nanti kita di surga, ya, Alkitab mengatakan sebuah rahasia, bahwa setiap Anda dan saya akan memperoleh upah berbeda-beda. Ya, upah berbeda-beda. Loh, Bapak kok tahu, dari mana taunya? Yuk kita lihat ya, Matius 5 ayat 19. Matius pasal 5 ayat 19. Matius pasal 5 ayat yang ke-19. Oke? Mudah-mudahan tidak terjadi serangan di udara. Oke. Bunyinya demikian. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga.
Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Perkataan Yesus ini memberikan sebuah pengungkapan rahasia bahwa nanti di surga ada orang yang punya tempat yang rendah, ada orang yang memiliki tempat yang tinggi. Tempat rendah atau tinggi ini bicara besarnya kemuliaan dan besarnya upah yang diterima orang itu, saudara. Satu kali ada orang bilang begini sama saya, "Pak, saya mah nggak dapat upah juga nggak apa-apa Pak, yang penting bisa masuk surga. Pokoknya di empernya surga juga nggak apa-apa, asal nggak masuk neraka aja." Memang saudara, kita bisa masuk surga itu anugerah. Tapi tahukah saudara, bukan kehendak Allah Anda tidak menerima upah. Loh memang ada ya Pak ya, orang masuk surga nggak terima upah? Ada saudaraku. Saya kasih contoh ya, ada 2 penjahat yang disalib di samping Yesus. Dan salah satunya berhasil masuk surga. Karena Tuhan berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Artinya orang itu berhasil masuk surga. Dapat upah nggak? Enggak. Kenapa? Hidupnya belum berbuah. Dia baru bertobat, tapi belum berbuah. Upah diberikan manakala hidupmu berbuah. Saudara, jadi apakah Tuhan menghendaki hidup Anda dan saya seperti penjahat itu? Oh tidak saudara, Tuhan menghendaki kita berbuah. Lebat, bahkan kian lebat. Sehingga pada saatnya nanti, kita bisa mendapat tempat yang tinggi. Ya, Paul Kerer mengatakan ada tempat yang jauh dari Sion, ada tempat yang dekat dari Sion. Ini di surga. Artinya ada orang-orang yang hidup tinggal di sekeliling raja segala raja, tapi ada juga yang jauh. Oh haleluya saudara. Saya rindu bisa berjumpa dengan dia dan mendapatkan tempat yang paling dekat saudara. Ya. Nah, jadi mari kita mengerti bahwa ini kebenaran yang luar biasa saudara. Hidup kekristenan itu bukan sekedar hidup, tapi kalau engkau ingin menerima berkat yang lengkap, ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, saya melihat ada satu pribadi yang dicatat di dalam Alkitab. Orang ini memperoleh berkat secara lengkap, saudara. Komplit, penuh. Kenapa? Karena semua janji Allah yang diberikan kepada orang ini digenapi sempurna. Semua, tidak sebagian. Nah, pribadi ini bernama Abraham, saudara. Ada 4 janji yang diberikan kepada Abraham. Pertama, Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan berjanji akan membuat namanya masyhur. Yang ketiga, Tuhan berjanji akan memberkati orang yang memberkatinya dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Ini bicara perlindungan. Dan yang keempat, saudara, Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Makanya Abraham disebut apa? Bapa orang beriman. Ini kita ini anak-anak Abraham loh. Haleluya. Nah ya, saya akan buat sederhana supaya saudara mudah mengerti ya. Jangan sampai nanti pulang gereja khotbahnya apa? Nggak tahu, lupa gitu ya. Makanya kita buat mengerti saja, sederhana, hanya 3 poin saja saudara ya. Apa sih yang membuat si Abraham ini menerima berkat secara komplit, penuh dan lengkap? Mari kita lihat pada Kejadian 15 ayat 7. Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, di sini adalah Abraham ya. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepada milikmu. Ur Kasdim adalah kota kelahiran Abraham atau kampung halaman Abraham. Namun ada masalah di kota ini, karena di kota ini adalah kota yang dipenuhi dengan penyembahan berhala. Bahkan Terah itu ayahnya. Ayah Abraham adalah salah seorang penyembah berhala. Sejarah mencatat, Terah itu punya banyak berhala di rumahnya. Paling tidak dia punya 12 berhala yang disembah setiap bulan berbeda-beda, saudara ya. Itulah kota yang ditinggali Abraham.
Dan rumah yang ditinggali Abraham juga dipenuhi dengan penyembah berhala, termasuk saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya. Dan firman Tuhan datang kepadanya, keluarlah dari Ur Kasdim, atau pergilah dari kota ini. Hal pertama saudara yang dibuat Abraham supaya dia bisa menerima janji Allah secara lengkap adalah meninggalkan Ur Kasdim. Meninggalkan Ur Kasdim ini bicara meninggalkan kehidupan lama. Hei saudaraku, engkau tidak mungkin bisa menerima berkat Allah secara lengkap ketika engkau tidak mau meninggalkan kehidupan lamamu secara total. Ya, apa itu kehidupan lama saudara? Kehidupan yang masih terikat oleh dosa. Kehidupan yang masih melakukan penyembahan berhala. Lupa, saya ini nggak punya patung lupa. Nggak punya apa-apa di rumah yang saya sembah. Hari ini saudara, berhala itu bentuknya lain saudara. Berhala katanya saudara bisa berbeda-beda, karena apapun yang engkau cintai melebihi engkau mencintai Tuhan, itu sudah jadi berhala. Uang bisa nggak jadi berhala? Oh sangat bisa saudara, sangat bisa. Ya, hari-hari ini saya ada banyak orang konseling ke sini, ribut karena duit saudara. Ini saudara kandung loh saudara, karena uang. Haleluya. Dan saya mau katakan pagi ini, kalau engkau tidak meninggalkan kehidupan lamamu, jangan pernah bermimpi engkau akan menerima berkat Allah secara lengkap. Itu tidak mungkin. Ada sebuah kemiripan antara Abraham dan bangsa Israel. Abraham diminta keluar Allah dari Ur Kasdim. Israel diminta keluar Allah dari mana? Dari Mesir. Betul ya? Abraham dijanjikan tanah perjanjian. Israel dijanjikan tanah perjanjian. Yang membuatnya berbeda apa? Setelah Abraham meninggalkan Ur Kasdim, Abraham tidak pernah berminat lagi kembali ke Ur Kasdim. Apapun masalah yang dihadapi dalam perjalanan, dia tidak pernah ingin kembali ke Ur. Sebaliknya bangsa Israel, setiap kali ketemu masalah di padang gurun, mereka berteriak-teriak dan menghujat Musa, berkata, kami lebih baik kembali ke Mesir. Bedanya di situ saudara. Dan akibatnya apa? Sementara Abraham menikmati janji Allah secara lengkap, Israel hanya menikmati berkat padang gurun, tidak sampai ke Kanaan saudara. Ini sebuah hal yang luar biasa kalau kita bisa mengerti. Dalam kehidupan ini saudara, ada berkat-berkat yang sebetulnya menanti untuk kita terima, menanti untuk kita alami. Tapi kalau Anda sudah keluar dari Ur, kalau Anda sudah tinggalkan kehidupan lamamu, jangan pernah mau kembali kepada kehidupan lama lagi saudara. Saya punya seorang kawan, ini terjadi di tahun 2000-an, jadi sementara saya pindah ke sini tahun 2010 ya, jadi ini cukup lama, sekitar 20 tahun yang lampau saudara. Kawan baik, seorang yang sangat humoris gitu, jadi kalau kita ketemu dia itu, waduh, dia suka ngebanyol, suka cerita yang lucu-lucu saudara, menyenangkan. Tapi sayangnya orang ini hidup dalam dosa, sudah berkeluarga, punya anak 3 saudara. Nah karena kehidupannya dalam dosa, akhirnya karirnya hancur. Tanpa dia sadari sebetulnya itu menghancurkan kehidupannya. Makin turun, dan mulai terlibat banyak masalah. Sampai satu hari ketika saya mengajak dia, yuk ikut saya ke gereja kalau kamu mau nih. Karena memang orang itu bukan orang Kristen saudara. Dan akhirnya dia putuskan, iya mau Har. Sekarang ini saya nganggur, ngapain juga di rumah, ikut aja deh. Dan dia ikut. Dan ketika dia ikut sekali, minggu depannya dia ikut lagi saudara. Minggu berikutnya dia ikut lagi. Sampai satu kali dia bilang begini, bagaimana kalau saya dibaptis Har? Saya diberkati, saya merasa nyaman dengan merasa katakan memperoleh berkat dari firman-firman yang saya dengar selama ini. Oke, saya antar sampai dia dibaptis, mengalami perubahan kehidupan. Orang ini saudara yang tadinya hidup di Ur, kehidupan lamanya ya dipenuhi dengan hal-hal yang nggak benar saudara. Dia mulai melangkah keluar dari Ur dan mulai masuk dalam kehidupan yang benar. Apa yang terjadi saudara? Setelah itu
perlahan namun pasti keluarganya mulai dipulihkan. Pekerjaannya mulai dipulihkan. Bahkan Tuhan memberikan kepercayaan dia, hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ya, saya ingat benar waktu dia bilang begini, Har, saya ini sudah tidak mau hidup dalam kehidupan yang lama. Tapi saya ini perlu kerjaan, Har. Apa mungkin ya, usia saya yang sudah 40 tahun, dengan ijazah SD, saya bisa dapat kerjaan? Saya bilang nggak tahu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bilang begitu, saudaraku ya. Dan apa yang dia buat, dia mulai coba lamar dengan sebuah surat yang sebetulnya kayak tidak ada artinya. Karena hanya dilampiri dengan ijazah SD. Tapi Tuhan buka jalan, dia diterima. Bahkan bukan hanya diterima saja. Tuhan buat karirnya bagus, berprestasi. Meningkat. Dan akhirnya saya tidak ketemu dia lagi. Saya pikir, wah, Tuhan sangat baik dalam kehidupannya. Dan sekian tahun setelah saya nggak jumpa, saudara, saya ketemu lagi sama orang itu. Tapi saya lihat kok sekarang kondisinya, jadi orang tuh pindah ke kota lain dan ketemu, loh kamu kok bisa sampai seperti ini sekarang? Artinya kehidupan keluarganya mulai rusak kembali, berantakan lagi, dan hidupnya mulai kacau lagi. Ketika saya lihat, saudara, dia yang dulu sudah berhenti merokok, kembali merokok. Kembali minum, kembali melakukan hal-hal yang dulu pernah dia tinggalkan, saudara. Dan justru itu membuat dia kehilangan berkat-berkat yang harusnya dia terima. Sekali lagi saya tidak bicara berkat uang, tidak, saudara. Ada anugerah ilahi yang dia tidak bisa alami, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 bunyinya begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harusnya ketika kita memberikan diri menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Dan apapun yang terjadi, saya mau ingatkan kepada kita semua ya hari ini, jangan pernah kembali ke Ur Kasdim. Yang kedua, Ibrani 6 ayat ke-15. Ibrani 6 ayat ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Menanti dengan sabar. Coba katakan kepada diri sendiri, sabar. 1, 2, 3. Sabar. Bilang sama yang sebelahnya, sabar ya mas, gitu ya. Haleluya. Sabar di sini mempunyai 2 arti, saudaraku. Ya. Sabar di sini artinya menunggu dengan setia dan tetap percaya. Saya ulangi, menunggu dengan setia dan tetap percaya. Ada 2 karakter yang indah yang muncul dalam kesabaran Abraham, yaitu kesetiaan dan keteguhan untuk tetap percaya, saudara. Dan 2 hal inilah yang menyebabkan Abraham menerima janji secara lengkap. Saudara, seringkali dalam menantikan janji Allah, kita ini harus menunggu, betul nggak? Ya. Memang kadang-kadang bisa instan, tapi ada banyak kali kita harus menunggu, saudara. Kenapa kita harus menunggu? Kadang-kadang itu Tuhan izinkan kita menunggu, supaya muncul 2 karakter itu, yaitu 1 kesetiaan, yang 2 tetap percaya. Satu kali ya, dalam ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul. Nah, Nabi Samuel sudah kasih pesan sama Saul. Tunggu aku di Gilgal selama 7 hari. Dan nanti di hari yang ke-7, aku akan datang ke sana membakar korban bakaran. Maka setelah itu, engkau akan memperoleh kemenangan atas bangsa Filistin. Pesannya sederhana dan mudah diikuti sebetulnya. Ya, tunggu
sabar, tunggu gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Hari pertama dia tunggu, hari kedua dia tunggu, hari ketiga dia mulai agak, aduh kok nggak bisa lebih cepat aja ya. Apalagi ketika dia melihat bangsa Filistin semakin banyak yang mengepung Gilgal. Dari 100 kereta sekarang bertambah menjadi 500 kereta. Dari 500 kereta besoknya menjadi 1000. Bahkan terakhir di hari ke-7 sudah ada 3000 kereta perang dan sekian puluh ribu pasukan tentara yang mengepung Gilgal. Ditunggu. Ini hari ke-7, jadi sudah lewat ya. Maksudnya sudah masuk ke hari 7. Dan ketika kondisi semakin mencekam, semakin menakutkan, dia bilang begini, sudah nggak usah tunggu Samuel, aku yang lakukan pengorbanan itu. Lalu diambil binatang itu, disembelih dan dibakar. Baru saja selesai, baru saja ritual itu selesai, Samuel datang dari jauh. Lalu dia bilang, apa yang kau lakukan Saul? Apa yang kau buat? Bukankah aku yang harusnya memberikan korban bakaran itu? Coba kita lihat ya. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan 14. Oke. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya ini bisa saya bikin gampang. Sebab tadinya, sebab awalnya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Artinya apa? Saul digantikan oleh raja yang lain. Tadinya Tuhan itu sudah mempersiapkan sebuah berkat bagi Saul bahwa dia akan memimpin Israel untuk selama-lamanya. Selama-lamanya bukan berarti si Saul ini tidak akan mati, saudara. Artinya Saul akan memimpin Israel sampai tua dan setelah itu penggantinya adalah anaknya, keturunannya. Makanya itu yang dimaksud dengan selama-lamanya. Tapi akhirnya karena Saul tidak sabar, dia kehilangan janji Allah itu. Dan akhirnya yang menggantikan dia adalah orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan Saul. Tidak ada hubungan keluarga, yaitu Daud, anak Isai. Saudara, mungkin kalau saya renungkan, dia itu kurang sabar beberapa menit lagi gitu aja sih sebetulnya mungkin. Atau beberapa puluh menit lagi. Andai kata beberapa puluh menit lagi dia mau tunggu aja. Dia akan lihat itu Samuel datang. Lalu Samuel memberikan korban bakaran. Dan dia tidak kehilangan janji Allah, saudara. Tapi sayangnya Saul tidak sabar. Sekali lagi, sabar itu adalah setia dan tetap percaya. Pak, bagaimana ya Pak ya? Kan dalam masa penantian itu, kadang-kadang iman kita bisa lemah. Betul nggak saudara? Ya, menunggu. Contohnya lah, saya percaya penyakit yang saya derita ini satu hari akan sembuh. Saya percaya saya akan menerima janji kesembuhan itu. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak kunjung sembuh. Bagaimana iman kita saudara? Saudara manusiawi, kadang-kadang iman ini bisa lemah. Manusiawi saudara. Dan itu juga dialami oleh Abraham, bapak rohani kita. Satu kali ketika dia sudah menerima janji bahwa Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Padahal satu keturunan pun, satu anak pun dia belum punya. Dan janji itu dia nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun gak kunjung datang. Sampai, padahal waktu dia terima janji tahu gak umur berapa? Dia terima janji itu kan umur 75 tahun, sudah tua saudaraku. Akhirnya dia mulai masuk umur 80 tahun mungkin.
Mulai masuk umur 85, waduh, makin gak mungkin deh. Makin gak mungkin ini janji itu tergenapi. Sampai ketika sudah sekian tahun dia menanti, dia sedang duduk di dalam kemahnya. Karena Abraham kan tinggal di dalam kemah. Dan di dalam kemah itu dia lihat, siapa? Bujangnya. Lalu dia berkata dalam hatinya, aku tidak mungkin punya keturunan. Nanti yang mewarisi semua hartaku adalah bujangku itu. Lalu apa yang Tuhan buat? Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar itu keluar kemah, karena tadi dia di dalam kemah. Serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham? Abraham ini kan sedang melihat bahwa dia sedang tinggal bersama seorang bujang dan tidak ada yang lain lagi. Artinya ini bujang ini akan jadi calon pewaris. Yang dia lihat dengan apa, saudara? Dengan mata jasmani. Oh, bujang. Tapi Tuhan bilang begini, keluar dari kemahmu dan lihat ke atas. Dan waktu itu langit sedang terang, tidak ada awan. Dan dilihat pada malam itu ada banyak bintang. Terus Tuhan bilang, seperti itulah keturunanmu nantinya. Artinya begini, Tuhan sedang bilang sama Abram, jangan melihat dengan mata jasmanimu, tapi lihatlah dengan mata imanmu. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, ketika iman kita mulai lemah, lihatlah dengan mata iman. Pak, maksudnya apa, Pak? Apakah saya harus keluar malam-malam terus lihat bintang ke langit, saudara? Jangan, saudara ya. Saudara nggak perlu lakukan seperti itu. Boleh juga sih kalau kepengen gitu ya. Tapi yang dimaksud melihat dengan mata iman ini adalah saudara melihat kepada janji Allah dan bukan kepada fakta yang kau lihat hari ini. Saya ulangi, saudara melihat kepada janji Allah dan bukan kepada fakta yang terlihat mata hari ini. Di saat itulah engkau sedang melihat dengan mata iman, saudara. Waktu saya pindah ke kota ini tahun 2010, ada sebuah rema. Rema itu bisa dikatakan janji, saudara. Rema itu muncul dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Coba tampilkan, tapi saudara pasti ingat lah ya. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka, bukan saya saudara ya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Firman ini berbicara kuat di tahun pertama ketika saya masuk ke kota ini, bahkan sebelum saya membuka gereja. Dan firman itu bukan berkata engkau hari akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Oh enggak, dia bilang mereka. Roh Kudus memberi pengertian begini. Gereja ini akan melahirkan orang-orang yang menyatakan kuasa Tuhan, bukan saya. Tapi gereja ini akan melahirkan orang-orang yang menyatakan kuasa Tuhan. Saudara, itu janji yang saya tangkap. Tapi apa yang terjadi ketika gereja ini dibuka? Saya mulai menghidupi janji itu, saudara. Tahun pertama kalau ada orang sakit saya doakan. Tapi kok banyak yang nggak sembuh ya. Bahkan satu kali bukan saja nggak sembuh, saudara. Hari ini saya doakan, besoknya dia malah meninggal, saudara. Ya. Dan ini terjadi beberapa kali. Saya khawatir kalau saya ke rumah sakit, ketahuan, Pak Hari
Jangan didoain Pak Hari, besok meninggal nanti gitu ya. Jadi waktu itu saya mulai bertanya-tanya, benar nggak ini Tuhan janji ini? Tapi saya terus hidupi. Tahun kedua saya terus makan lebih berani, bukan saja orang yang dari gereja kita. Saya mulai melangkah kepada orang-orang di luar sana, orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Yesus, yang sakit saya mulai doakan. Belum ada perubahan, saudara. Dan saya mau akui di hadapan Anda, ada satu masa di mana saya lemah imannya. Tapi apa yang saya buat? Saya masuk ke dalam kamar dan saya melihat janji ini. Saya baca Markus 16 ayat 17 dan 18 ini kuat-kuat. Lalu saya menghadap kepada kaca cermin. Saya menunjuk kepada bayangan yang ada di kaca cermin, yaitu bayangan saya sendiri. Saya bilang, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan kau sembuh. Engkau akan mengusir setan demi nama Yesus. Dan itu saya lakukan terus-menerus. Dan seperti yang kita tahu, mulai di tahun keempat, mulai terjadi kesembuhan. Di tahun kelima kita mulai adakan training. Di tahun berikutnya, bukan hanya saya, mulai ada orang-orang baru yang dilahirkan. Saudara, saya kemarin melihat ada salah satu anggota yang, bukan anggota gereja kita malahan ya, anggota dari gereja lain yang ikut training di tempat kita. Dan dia masukkan statusnya setiap kali dia melayani di sebuah tempat. Saudara, dia nggak menduga, dia sendiri nggak menduga, melayani sampai ke tempat-tempat yang terpencil, dan bagaimana kesembuhan demi kesembuhan terjadi, dan orang-orang yang disembuhkan itu akhirnya percaya kepada Kristus. Luar biasa, saudara. Perlu sabar, saudara. Coba bilang sambil gini, sabar gitu. Jangan gini, sabar. Yang lemes dong, sabar ya. Apa artinya sabar? Setia dan tetap percaya. Saudara, bila Anda mau menerima janji Allah secara lengkap, pertama tinggalkan Ur. Tinggalkan kehidupan lamamu dan jangan pernah ingin kembali ke sana. Yang kedua, sabar. Apa sabar? Setia dan tetap percaya. Kalau hari ini kau belum sembuh, setia dan tetap percaya. Kalau hari ini kau belum menerima janji Allah, setia dan tetap percaya. Yang ketiga, bila mana imanmu sedang lemah, lihatlah dengan mata iman dan tidak dengan mata jasmani. Kalau engkau setia lakukan ini, saudara, saya percaya kita akan menerima janji Allah secara lengkap. Amin. Apa, saudara? Sabar, haleluya. Ya. Hari-hari ini banyak orang nggak sabar, saudara. Ya. Dengan mudahnya marah, tersinggung, jengkel. Coba belajar sabar kan bagus ya, saudara ya. Baik, saya mengundang para pemuji maju ke depan. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, saudaraku. Mari siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Kalau secara engkau tidak sadari engkau melakukan dosa, mari kita akui di hadapan Tuhan sehingga kita dilayakkan ya. Dan kita layak mendapat berkat dari perjamuan kudus itu. Haleluya. Kunci D. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus, tiada
tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Biar musik saja. Mari hamba Tuhan bisa tolong membagikan anggur dan roti. Roti dan anggur ini melambangkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan oleh korbannya, saudara, kita mendapat berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan buat dirimu dan diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidup. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang. Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, tiada yang Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam namanya. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang seperti-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini. Betapa Engkau rindu setiap kami mengalami berkat secara lengkap, mengalami janji-janji Allah secara komplit. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengalaminya secara lengkap. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk perjamuan kudus, untuk korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ibadah minggu seperti ini, masih seperti ini maksud saya, dan diharapkan untuk mengisi daftar list di WA masing-masing, di WA grup GBI Hope. Ya, itu batasnya cuma 35 kursi. Ya. Nah, bagi yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti ibadah secara online yang nantinya akan diumumkan linknya di grup WA juga. Mari kita membangun ibadah doa setiap jam 8 malam seperti yang dianjurkan, yang sudah diumumkan di WA. Kita mengajak saudara, anak, istri, bahkan saudara yang tinggal satu rumah untuk berdoa. Kita membangun mesbah, ya, supaya kita lebih intim dengan Tuhan. Berikutnya saya melihat ada anggota yang baru di sini. Saya boleh lihat tangannya. Selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Kalau memang minggu depan ada waktu, boleh bergabung bersama kami. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa persembahan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saatnya kami ingin memberi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala puji dan syukur kami. Kami boleh memuji-Mu, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh memuji-Mu, menyembah Engkau terlebih-lebih Bapa. Firman-Mu sudah dibentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut Tuhan, dan mempercayai segala janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami selalu diterangi oleh firman-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan
isi hati-Mu. Kau pakai gembala kami lebih lagi Tuhan. Beri dia hikmat-Mu, wahyu-Mu atasnya Bapa. Biarlah Bapa dengan hati hamba, dengan hati gembala menuntun kami Tuhan untuk lebih dekat kepada Engkau Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk WL Singer pemain musik. Kalau kami boleh melayani Engkau Tuhan, terima kasih Bapa. Beri kami hati yang tulus, hati yang benar Tuhan, untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan melayani Engkau di sepanjang umur hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang beribadah bersama kami. Kau berkati mereka satu persatu, berkati pekerjaan mereka, studi mereka, apapun mereka kerjakan jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati negara kami Indonesia. Kami mengasihi Indonesia Bapa. Diberkatilah Engkau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami selalu minta hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa ini. Ampuni setiap pelanggaran, setiap dosa yang bangsa ini perbuat Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu melanda Indonesia Bapa, dan banyak jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan. Biar dengan segenap hatinya Bapa dia memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan, maupun jajaran di bawahnya Bapa. Biar setiap keputusan yang dia ambil Tuhan hanya untuk keadilan sosial bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hatimu kepada Allah kita di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerimanya itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.